Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada Ustadz Musta'in Nasuha. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam buat teman-teman semua. Sebelum memulai acara, ada baiknya posisi video bagi yang bisa di-on-kan, silahkan di-on-kan. Dan untuk audio, di-off-kan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua masih bisa berkumpul dalam rangka kajian malam hari ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa suatu kendala apapun. Sholawat serta salam kita tujukan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliaulah yang telah membawa kita dari zaman yang penuh kegelapan ke zaman yang kita rasakan pada saat ini. Saya selaku MC pada malam hari ini akan membacakan susunan acara meneladani hidup sehat dan produktif ala Rasulullah. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Akhina Bagas, yang kemudian dilanjutkan oleh tausiah yang akan disampaikan langsung oleh Gus Musta'in Nasuha. Lalu ada sesi tanya jawab, kemudian doa yang akan dipimpin oleh Akhina Bagas, dilanjut sesi foto bersama, kemudian penutup. Demikianlah susunan acara pada kajian malam hari ini. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita ucapkan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dalam acara kajian ini bisa berjalan dengan lancar dan mendapat pahala berlipat ganda. Amin. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Akhina Bagas. Kepadanya kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استسكنوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Akhina Bagas yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca maupun yang mendengar mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kemudian sambil menunggu Bapak Ustadz Musta'in Nasuha, kita bisa mempersiapkan diri dulu ya. Insya Allah jam 8 Ustadz siap.
عليك حتى طالتك يا سلام عليك يا حبيبي يا حبيبي
Ya, hadirin sekalian, sembari menunggu pembicara gitu ya, bisa dipersiapkan kembali di kita masing-masing. Bisa dicatat gitu, bisa dicatat ataupun didengarkan juga boleh, sehingga nantinya ilmu yang disampaikan oleh beliau bisa terserap oleh kita gitu. Jadi bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Pembicara kita masih persiapan untuk mengisi pada malam hari ini. Ngobat apa? Ngobat itu apa sih ya? Jadi perkenalan ya, ngobat itu adalah ngobrol tentang Al-Fat, yang mana ini diselenggarakan oleh divisi siar di lembaga dakwah kampus gitu, yang acara bulanan. Jadi mungkin bulan depan insya Allah akan ada lagi. Ya, sepertinya Bapak Ustadz Musta'in Nasuha sudah siap. Kami lanjutkan. Mohon maaf tadi ada sedikit kendala teknis ya. Selanjutnya acara akan diisi tausiah yang akan langsung disampaikan oleh Gus Musta'in Nasuha. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil barril jawad alladzi jallat ni'amuhu anil isra'i bil a'dad al-manni bil lutfi wal irsyad al-hadi ila sabili rasyad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibikal Mustafa Muhammad wa ala alihi huril kiramil bararah wa sahbihi muntakhabinal khiyarah amma ba'dah. Sebelum kita mulai kajian pada malam hari ini bersama Lembaga Dakwah Kampus dan bersama para calon ahli surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa semoga pertemuan kita pada malam hari ini menjadi sebab kelak kita dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kita ngaji pada malam hari ini menjadi sebab Allah mengangkat semua siksa dan semua musibah yang dihadirkan kepada kita, khususnya musibah kita diberi tidak semangat untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Kepada Bapak Rektor, Bapak Dekan, dan keluarga besar Universitas Islam Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada Ketua Lembaga Dakwah Kampus Universitas Islam Indonesia dan Lembaga Dakwah Fakultas, serta hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah merupakan kewajiban kita semuanya. Bersyukur karena kita telah diberi iman oleh Allah, bersyukur karena kita telah diberi nikmat ilmu oleh Allah adalah kewajiban bagi kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku mengutus Nabi Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Imam As-Suyuti di dalam kitab Jami'us Shahir telah mengatakan bahwa maksud daripada kalimat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin adalah innama bu'istu rahmah. Aku itu diutus untuk memberikan rahmat, mengajarkan kasih sayang kepada seluruh manusia. Jadi kalau kita ingin menjadi umat Nabi Muhammad, maka kuncinya apa? Hadirkan kasih sayang kepada siapapun umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian walam ub'as la'anah, dan aku diutus untuk menjadi orang yang untuk tidak menjadi orang yang punya dendam, punya benci kepada orang lain. Kalimat rahmah, Imam Bakri Syato dalam kitab I'anatut Thalibin menjelaskan rahmah itu adalah kecukupan atas apapun yang kita butuhkan. Artinya apa?
Kalau kita pengen hidup dengan mulia, hidup dengan sempurna, kuncinya adalah mengikuti dan melihat Nabi Muhammad SAW. Maka Imam Zarqani di dalam penjelasan bab 4, jilid 4 kitab Syarah Zarqani alal Muwatta, beliau menjelaskan bahwa kenapa Nabi Muhammad itu dikasih nama Muhammad dan kenapa Nabi Muhammad dikasih nama Ahmad. Ini ada salah satu sebabnya. Kenapa Muhammad? Karena ada keinginan daripada Allah Subhanahu wa taala bahwa orang satu ini akan memberikan kecukupan kepada kita dalam urusan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian kenapa kemudian Nabi Ahmad ini diberi nama Ahmad? Namanya kan Ahmad Muhammad. Karena beliau diharapkan menjadi pemimpin bagi seluruh alam di dunia. Maka kalau kita punya anak, kalau kita punya keluarga, monggo kita kasih nama anak kita dengan nama Ahmad atau Muhammad. Nah, kok namanya belum ada Muhammadnya? Tambahi Muhammad. Muhammad Tamam. Muhammad Azmi. Ditambahi agar mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dikatakan kenapa Nabi Muhammad SAW diturunkan di kota Mekah. Syekh Dr. Said Ramadan Al-Buti menjelaskan di dalam kitabnya Fiqhus Sirah bahwa kenapa Nabi Muhammad itu diturunkan di kota Mekah. Kenapa kok enggak di Romawi atau di Babilonia atau di Andalusia yang saat itu telah mengalami peradaban yang luar biasa, Pak. Dikatakan oleh Imam Buti karena Allah ingin menunjukkan bahwa Al-Quran, salah satu ya sebabnya, Al-Quran itu adalah murni dari Allah Subhanahu wa taala, bukan buatan Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad diutus di kota Babilonia atau di kota Romawi atau di kota Vatikan, maka dimungkinkan itu buatan Muhammad karena di sana orang bisa baca itu banyak. Sedangkan kenapa diturunkan di kota Mekah? Karena di kota Mekah itu saat itu masih jarang. Madinah masih jarang yang bisa membacanya, kota yang terbelakang saat itu. Makanya itulah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan atau menurunkan Nabi Muhammad di kota tersebut. Kemudian pertanyaannya, kenapa kok Nabi Muhammad di dunia ini hanya 2 orang yang diperingati hari lahirnya, yang lain hari kematian atau disebut haul. Di dunia ini hanya 2. Satu Nabi Muhammad, yang kedua siapa? R.A. Kartini. Benar, Raden Ajeng Kartini. Gini. Ini di sini juga ada beberapa yang datang secara offline ya. Enggak banyak lah, di sini sekitar 30 atau 20 yang offline. Jadi tetangga-tetangga kita. Karena Nabi Muhammad itu akan dipastikan matinya husnul khotimah. Makanya Nabi Muhammad itu diperingati hari lahirnya bukan hari matinya. Enggak seperti Sayyidina Abu Bakar, enggak seperti Sayyidina Ali, enggak seperti para kiai-kiai, enggak seperti Kiai Hashim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang mana diperingati tentu kematiannya. Enggak seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan lain sebagainya. Dan ulama-ulama selain Nabi Muhammad. Kenapa? Saat itu Nabi Muhammad SAW ketika berumur 6 tahun ya, ibunya itu di sampingnya, kemudian Nabi Muhammad itu di sampingnya masih 6 tahun. Ibunya atau Siti Aminah mengatakan, Barakallahu fika min hulami, ya benalladhi min haumatil himami, najabi aunil malakil alami, fudiya hudata bidar bisihami. Insuha ma'absartu fil manami anta mab'usun lil anami tub'asu bit tahqiqi wal harami tub'asu bit dinu abikal bari abrahami. Wahai Nabi Muhammad, andaikan benar apa yang aku lihat dalam mimpiku, maka engkau di akhir zaman akan menjadi pemimpin para umat dan menjadi orang yang meneruskan agama Nabi Ibrahim alaihis salam. Jadi kalau kita ingin bercerita Nabi Muhammad, melihat uswah Nabi Muhammad, maka lihatlah uswah daripada Nabi Ibrahim. Kalau kita ingin melihat kehebatan daripada Mbah Hashim Asy'ari atau Mbah Ahmad Dahlan, kita lihat kakeknya. Bagaimana uswah kakeknya sehingga punya cucu yang luar biasa. Kemudian Nabi Muhammad SAW di dalam kitab Al-Mustadrak Imam Hakim dikatakan, Innama ana rahmatun muhdadun. Aku itu seorang
pemberi rahmat dan orang yang diperintahkan memang memberikan petunjuk. Jadi kalau kita ingin mengikuti Nabi Muhammad, maka jadilah orang yang senantiasa mengikuti, menjadi orang yang suka mengajak orang lain dalam kebaikan. Kalau kita ingin menjadi orang yang di garda terdepan menjadi umat Nabi Muhammad, maka sukalah mengajak orang lain di dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Di dalam Al-Qur'an, satu ayat ini menunjukkan ada dua kalimat yang bermakna baik. Satu, kuntum khaira ummat. Khair itu artinya baik. Ma'ruf itu artinya baik. Kenapa kok ada dua kalimat dalam satu kalimat yang menunjukkan makna baik? Ini menunjukkan apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ingin menunjukkan kepada kita. Kalau kita ingin menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah, menjadi orang yang paling mulia di mata Allah, maka kuncinya satu, yaitu apa? Menjadi orang yang suka mengajak orang lain melakukan perintahnya Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di kampus ya, dulu saya pengurus lembaga dakwah kampus di UNS, saya dulu bagian sekretaris umum, maka ya JN UKMI itulah yang kemudian UKMI UNS ya, kalau LDK UII gitu. LDK UII itulah yang harus ada di garda paling depan untuk mengajak orang lain menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana kemudian agar kita dimudahkan mengikuti akhlak Rasulullah dan mengikuti sifat sehat Kanjeng Nabi Muhammad. Biar kita itu mudah melakukan mengikuti Nabi Muhammad, mudah mengikuti sifat sehat Nabi Muhammad. Bagaimana? Syekh Yusuf Khattar itu telah menulis sebuah kitab berjudul Al-Mawsu'ah Al-Yusufiyah. Cara kita menjadi orang yang mampu mengikuti akhlak Nabi Muhammad adalah qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Yaitu apa? Nah, ayat saya kula niku nggih. Saya paling takut kalau membaca ayat kemudian diterjemahkan sendiri. Takut. Maka harus membuka tafsir. Di dalam tafsir Durul Mansur karya Imam As-Suyuti dijelaskan, maksudnya kul bi fadlillah itu adalah rahmatullahi taala al ilmu. Fadlullahi taala al ilmu wa rahmatuhu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita harus bersyukur. Bersyukur dulu yang pertama. Bersyukur telah diberi nikmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Yang kedua, bersyukur karena telah menjadi orang yang ditakdirkan dekat dengan ilmu. Jenengan bisa ngaji bertahun-tahun, bisa ngaji di UKMI, bisa ngaji di LDK, bisa ngaji di majelis, bertahun-tahun kok nggak ada rasa bersyukur kepada Allah, maka tidak akan ditambah kenikmatan kita, yaitu mampu mengamalkan akhlak Nabi Muhammad dan mampu mengikuti sifat sehat Nabi Muhammad SAW. Seperti itu, harus bersyukur. Kita bersyukur dijadikan ahli ilmu. Dikatakan oleh beliau Imam As-Suyuti di dalam kitab Lubabul Hadis, dan dijelaskan oleh beliau Imam An-Nawawi dalam kitabnya Tanqihul Qaul Al-Hafiz, man jalasa man hadara fi majlisil ilmi, man jalasa, barang siapa orang man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah kama qala. Dikatakan, barang siapa orang yang berjalan menuju tempat di mana dia niat mencari ilmu, maka dimudahkan dirinya untuk berbuat apapun yang menjadikan sebab dia menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatkan, kita datang ke masjid UII, kita datang ke majelis, itu kita niatkan untuk mencari ilmu dan menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan, man nadhara ila wajhil alim nadratan fa fariha biha. Barang siapa orang yang memandang wajah orang alim, memandang wajah ulama, memandang wajah orang yang berilmu, kemudian dia senang. Dengan mersani kiai, mersani ustaz, mersani habaib, mersani dzurriyyah Kanjeng Nabi, kok senang? Maka khalaqallahu ta'ala min tilkan nadrah malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Allah akan menciptakan dari setiap pandangan matanya malaikat-malaikat yang tugasnya beristighfar bagi dirinya sampai hari kiamat. Insya Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semuanya,
yang hadir di majelis yang mulia ini akan menjadi ahli surganya Allah. Apakah kemuliaan kita bersyukur karena telah diberi kenikmatan Nabi Muhammad itu hanya untuk kita saja? Tidak. Di dalam kitab Dalilul Falihin ala Syarhi Riyadhis Shalihin ada malaikat. Ngapunten Gusti Allah, ini ada orang datang di majelis ilmu, ada orang bersyukur datang di majelis ilmu, tapi dia niatnya nggak datang ke sana. Niatnya nagih utang ke salah satu orang yang datang di majelis ilmu. Kira-kira apakah dia juga akan mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, humul qaumu la yushqa bihim jalisahum. Maaf Ustadz, suaranya hilang. Sudah kan? Humul qaumu la yushqa bihim jalisahum. Mereka adalah orang yang duduk di majelis ilmu, tapi dia itu tidak niat datang di majelis ilmu, juga akan mendapatkan kemuliaan daripada majelis ilmu tersebut. Makanya insya Allah mungkin kita yang ngaji, kita yang berusaha belajar, Anda yang semangat di lembaga dakwah kampus, kemudian karena Anda semangat, maka anak turun Anda yang menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua adalah mungkin kita sekarang diberi kenikmatan menjadi orang yang semangat belajar. Itu bukan karena kita. Tapi kenapa? Karena orang tua kita dulu orang yang mulia, orang yang mau belajar, sehingga kita dimudahkan menjadi orang yang belajar. Di dalam kitab Tafsir Jami'ul Bayan karya Syekh Muhammad Sulaiman dikatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Mungkin Anda bisa berdoa, kita bisa menjadi pengurus lembaga dakwah kampus bukan karena kita, tapi karena orang tua kita dulu orang yang semangat dan senantiasa hidup di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang tua kita dulu semangat ngaji, pernah berdoa, maka anaknya kemudian dijadikan oleh Allah mencintai dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika kita telah mengetahui ilmunya, ketika kita telah berusaha bersyukur kepada Allah, bagaimana kemudian sikap kita? Yang pertama adalah setiap apapun yang kita lakukan harus tahu ilmunya. Termasuk masalah pola hidup sehat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ingin meniru pola hidup sehat Nabi Muhammad, ya harus belajar tentang kitab-kitab yang menjelaskan tentang bagaimana pola hidup Nabi Muhammad SAW. Contohnya apa? Kitab At-Tibun Nabawi karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kitab tersebut kalau di tempat kami berjumlah sekitar 400 halaman. Tentu pada malam hari ini akan kami ringkas penjelasannya sangat singkat, sekitar setengah atau 1 jam ke depan. Nabi Muhammad SAW adalah seorang makhluk yang nyaris tidak memiliki kekurangan apapun. Wajahnya sempurna, hidungnya sempurna, mulutnya sempurna, giginya sempurna, tidak memiliki kekurangan apapun Kanjeng Nabi Muhammad. Badannya selalu bersih dan wangi, itu Kanjeng Nabi Muhammad. Saking wanginya, pada suatu ketika Ummu Salamah pernah didatangi oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Ummu Salamah ini mengambil baju Rasulullah yang telah dilepas, kemudian diperes itu keringatnya Rasulullah. Rasulullah itu orang yang sangat bersih sekali. Rasulullah itu orang yang sangat menjaga kebersihan. Sehingga saat itu Rasulullah bertanya, wahai Ummu Salamah, kenapa engkau mengambil bajuku kemudian kamu peras-peras? Apa jawaban Ummu Salamah? Beliau mengatakan, aku ingin mewangikan minyak wangi yang ada di sini. Saking Rasulullah itu menjaga kebersihan, menjaga diri daripada senantiasa memakai minyak wangi atau tubuhnya wangi, akhirnya
badannya Kanjeng Nabi Muhammad, keringatnya mampu mewangikan minyak-minyak wangi yang ada di sekitar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa kita bayangkan betapa bersihnya tubuh Rasulullah sehingga keringatnya saja itu lebih wangi daripada minyak wangi. Yang kedua, para sahabat sepakat. Maka di dalam kitab Waisus Sahaba ala Syarhi Sirah al-Matirah, saat itu ketika para pemimpin Quraisy, para pemimpin kafir, orang kafir berkumpul, ayo kita bunuh Muhammad, ayo kita bunuh Muhammad. Mereka itu cuma ngomong-ngomong toh. Mereka itu cuma ngomong-ngomong toh. Ketika mereka, ayo siapa yang maju dulu? Nggak ada yang berani. Apakah ketidakberanian itu karena Muhammad badannya kekar, menakutkan? Boten. Apakah karena Nabi Muhammad itu galak? Boten. Kenapa? Karena saking sempurna tubuhnya Kanjeng Nabi Muhammad, pakaiannya selalu wangi, bajunya selalu wangi, senantiasa menjaga kebersihan. Orang-orang kafir itu, termasuk akhlaknya bagus, orang-orang kafir itu setiap diutus untuk membunuh Nabi Muhammad, mereka pasti tidak mampu kecuali ingin masuk Islam. Ya, makanya orang itu takut bertemu Nabi Muhammad, orang kafir, bukan karena Kanjeng Nabi itu badannya besar, bukan. Tapi orang itu takut melihat akhlak indah Nabi Muhammad, melihat tubuh indah Nabi Muhammad, sehingga mereka akan tidak kuat kecuali masuk Islam. Maka banyak cerita-cerita tentang orang kafir, orang non-Islam ya, yang mimpi ketemu Rasulullah, orang kafir ya, kemudian pasti nggak kuat dia masuk Islam. Seperti di dalam kitab Hadiyut Tamam, seperti kisah di dalam kitab Haulul Ihtifal, di dalam kitab-kitab yang lain, orang-orang yang mimpi ketemu Rasulullah, sedangkan dia belum Islam, rata-rata masuk Islam. Karena keindahan akhlak dan keindahan tubuh Kanjeng Nabi Muhammad. Pakaiannya selalu rapi Kanjeng Nabi Muhammad itu. Nah, dikisahkan di dalam kitab tersebut, pimpinan orang kafir itu ya sudahlah, kalau Anda tidak mau membunuh Muhammad, maju membunuh Muhammad, sekarang biar anak saya saja. Anak saya ini nggak pernah ketemu Muhammad. Anak saya ini kan, ngapunten niki saya manggilnya Muhammad, bukan Nabi Muhammad. Muhammad ini nggak pernah ketemu sama anak saya. Anak saya itu seorang yang kendel, badan besar gitu. Nanti tak kasih tahu bahwa Muhammad itu ahli maksiat, Muhammad itu pembawa risalah yang sesat, Muhammad itu penyebar berita yang bohong begitu. Nah, anaknya itu kedoktrin. Pimpinan orang kafir itu kedoktrin, anaknya itu Masya Allah. Anaknya itu kemudian pengen membunuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika anaknya datang dan mau membunuh Kanjeng Nabi, ya mestinya dicari waktu yang paling ideal, diintip. Oh, mana si Muhammad itu? Oh, yang itu. Oh, Muhammad yang itu. Karena beliau telah melihat keindahan tubuh Nabi Muhammad, beliau melihat betapa bersih dan betapa pola hidup Nabi Muhammad itu luar biasa, betapa akhlaknya sangat sejuk. Akhirnya anaknya orang kafir tersebut masuk Islam di tangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak jadi membunuh Kanjeng Nabi karena melihat keindahan daripada Kanjeng Nabi Muhammad. Seperti itu. Teman-teman lembaga dakwah kampus, teman-teman majelis juga begitu harusnya. Badannya yang bersih ya. Sebagai seorang lembaga dakwah kampus ya, sebagai teman-teman ahli dakwah itu ya bajunya yang bagus, yang bersih, pakai minyak wangi, pakai siwak dan lain sebagainya. Agar orang itu kemudian ketika melihat kita nggak usah kita ajak, otomatis dia pengen masuk Islam atau dia pengen untuk mengikuti kajian-kajian di dalam lembaga dakwah kampus. Sebagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena telah dikatakan ketika kita menjalankan perintahnya Allah, ketika kita mencintai Allah, melakukan apapun untuk Allah, melakukan ibadah untuk Allah, maka Allah akan menginfokan seluruh makhluk di dunia, seluruh makhluk di langit. Wahai para makhluk di langit, ketahuilah bahwa aku mencintai si fulan, cintailah si fulan karena dia mencintaiku. Maka setiap orang akan mencintai teman-teman lembaga dakwah kampus tanpa mengajak mereka untuk datang ke lembaga dakwah kampus, mereka akan mencintai kita semua. Insya Allah dengan kita hidup bersih, kalau masa-masa pandemi ya, kita selalu memakai hand sanitizer ya, selalu memakai masker, selalu menjaga diri, mandinya sehari minimal 2
kali agar kita senantiasa dianggap mengikuti sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi, karena ada dua ya, dikatakan bahwa Kanjeng Nabi itu terkadang rambutnya itu sebahu, terkadang sak telinga. Memang ada dua riwayat di sana. Kanjeng Nabi tidak pernah saya membaca Kanjeng Nabi punya rambut yang panjang sekali, tidak pernah. Dan Kanjeng Nabi itu rambutnya rapi dan halus. Rambutnya rapi ya sedikit bergelombang kira-kira begitulah ya. Dan indah, nyaris tidak memiliki kekurangan sedikit pun di dalam rambutnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Giginya Kanjeng Nabi itu kemudian rapi dan indah. Beliau selalu menjaga kebersihan mulut, selalu bersiwak. Laula an asyukka ala ummati, andaikan aku tidak mempersulit umatku untuk melakukan siwakan, aku akan mewajibkan mereka bersiwak inda kulli sholatin. Di dalam hadis yang lain, inda kulli wudu'in. Setiap sholat atau setiap wudu. Di dalam kitab I'anatul Talibin dikatakan bahwa ada 70 fadilah kita melakukan siwakan. Ditulis di sana 22 fadilah. Salah satu adalah yaitu akan menjadi wayubayyidul asnan, memutihkan gigi ketika kita siwakan. Yang kedua adalah akan mencerdaskan otak ketika kita siwakan, jernih otaknya kita. Yang ketiga adalah akan menjadikan tubuh kita itu terkesan untuk diarahkan oleh Allah kepada kebersihan. Jadi makanya kunci utama, kalau kita ingin menjadi orang yang mampu mengikuti kebersihan Kanjeng Nabi, maka siwakan ini. Di dalam kitab Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah, di sana 4 madhab mengatakan siwakan itu sunnah. Cuman ada Imam Ishaq dan Imam Dawud yang mengatakan ada 2 pendapat. Yang pertama, setiap apapun kita wajib siwakan. Yang satu, setiap sholat. Man sholat bilastiyakin batulat sholatu. Barang siapa orang yang sholat tanpa siwakan, maka sholatnya batal. Itu di dalam kitab Rahmatul Ummah. Itu selain 4 madhab ya. Kalau 4 madhab mengatakan sunnah. Artinya apa? Ada kaidah al-khuruj minal khilaf mustahab. Keluar dari khilafnya para ulama itu dianjurkan. Karena ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Malu kalau seorang ahli dakwah tidak melakukan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Panjenengan di sini kalau nggak siwakan malu kepada Rasul. Siwakan itu nggak sulit. Misalnya bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman itu misalnya nggak bawa siwak seperti ini, ya minimal bajunya kasar kemudian gini-ginikan. Kholas, jenengan sudah mendapatkan fadilah melakukan siwakan. Paham ya? Semoga kita menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memilih setiap memakai bajunya itu selalu rapi. Tidak pernah beliau memakai baju yang kemudian kotor dan lain sebagainya. Walaupun sederhana tapi rapi. Itu Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wajahnya Kanjeng Nabi tidak pernah kelihatan kotor kecuali ketika sedang dilempar batu dan lain sebagainya oleh orang kafir kemudian luka. Jadi wajahnya Kanjeng Nabi itu selalu kelihatan bersih dan mulutnya selalu kelihatan tabassum, seperti tersenyum. Jadi nggak pernah Kanjeng Nabi itu memperlihatkan kesusahan di depan orang lain. Ini Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bagaimana kita menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Dikatakan bahwasanya di dalam kitab Mausu'al Yusufiyah, cara menumbuhkan cinta kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah di dalam Quran hanya satu cara toh. Saya tidak mendapatkan cara yang lain di dalam Al-Quran kecuali satu cara, yaitu apa? Dengan sering-sering membaca yaitu kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. Jadi kalau hati kita pengen semakin cinta sama Nabi Muhammad, maka kuncinya sering-sering membaca akhlak indah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Para orang-orang yang telah mimpi ketemu Rasulullah, mungkin teman-teman di majelis ini ada yang pernah mimpi ketemu Rasulullah.
Mungkin ada ya, Pak Tamam atau Ustadz Ari atau Ustadz Maulana Yusuf mungkin pernah mimpi ketemu Rasulullah. Orang yang pernah mimpi ketemu Rasulullah, ketika dia ditanya, Rasulullah itu akhlaknya kayak apa sih? Rasulullah itu sifatnya kayak apa sih? Pasti mereka menjawab, akhlaknya Rasulullah, tubuhnya Rasulullah tidak bisa dibayangkan keindahannya, tidak bisa dibandingkan keindahannya dengan yang lain. Niki akhlak dan tubuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Makanya ketika kita berbicara tentang kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak ada kecuali pasti menyenangkan. Pasti menyenangkan. Dikisahkan Abu Jahal itu pernah ditanya sama orang-orang kafir. Kan Abu Jahal, ya apa sih kamu itu? Kamu kan setiap hari mencaci Rasulullah. Abu Jahal, setiap hari kan kamu memaki Rasulullah. Abu Jahal, setiap hari kan kamu melempari kotoran ke dalam tubuh Rasulullah. Kenapa kok kamu sudah seperti itu tapi tetap menitipkan barang-barangmu, tetap minta tolong kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Apa jawaban Abu Jahal? Abu Jahal mengatakan begini. Sebenarnya saya itu ya tahu Muhammad itu Nabi. Loh, kok nggak mau beriman? Ya kalau nanti beriman lah, inilah sudah takut jabatannya dilengserkan. Kalau nanti kan kalau dia iman sama Nabi Muhammad ya kan nggak jadi pemimpin lagi. Aku tetap menitipkan barangku dan tetap mengamanahkan kepada Rasulullah. Kenapa? Karena aku yakin dan aku telah membaca di dalam kitab-kitab orang Yahudi bahwa nabi terakhir itu amanah. Artinya walaupun dicaci, dimaki, direndahkan, ditelanjangi, namanya sampai jelek-jelek namanya, tetap beliau tidak akan merusak barang yang aku titipkan ke dalam diri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak punya rasa dendam sama sekali. Dikisahkan di dalam kitab oleh Al-Habib Jindan, novel bin Jindan, bahwa sahabat itu kalau ingin mencari Rasulullah tidak perlu pakai GPS. Kalau kita kan pakai GPS, pakai Google. Sahabat tidak. Sahabat itu cukup mencium bau tempat. Ke arah sana itu baunya Rasulullah. Dalam jarak kurang lebih 1 kilo, saking wanginya minyak wangi atau tubuh Rasulullah, maka tercium oleh para sahabat. Jadi kalau sahabat ingin mencari Rasulullah, nggak usah pakai GPS. Karena tubuhnya wangi, kemudian akhlaknya indah daripada akhlak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Jadi kalau kita ingin cinta kita kepada Nabi Muhammad tumbuh tambah lagi, kuncinya apa? Kuncinya sering-sering membaca kisah hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa beliau dicaci, dimaki, direndahkan, itu tidak pernah membalas sama sekali. Ketika di Taif, beliau dilempar batu oleh para orang-orang kafir, dilempar batu sampai berdarah tubuhnya. Kemudian malaikat Ghobah, malaikat yang menjaga gunung saat itu, menawarkan, wahai Nabi Muhammad, andaikan engkau mau, aku diperintah oleh Allah untuk mengangkat tubuhku, kemudian aku jatuhkan kepada orang-orang kafir di sana. Kalau ente izin, oke, kholas, sekarang kita lakukan. Ternyata Rasulullah, aku tidak ingin mereka engkau bleki dengan tubuhmu, karena aku masih ingin kelak anak turunnya masuk Islam, menjadi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan benar, banyak di antara anaknya orang kafir kemudian masuk Islam. Seperti Khalid bin Walid, seperti Al-As bin Wa'il punya anak Amr bin As dan lain sebagainya. Dan banyak sekali seperti itu. Maka habibaka haunan masa'a, cintailah orang sekedarnya saja. Mungkin pada suatu ketika kita akan benci dengan dia. Kemudian bencilah orang lain sekedarnya saja, jangan-jangan pada suatu ketika kita akan mencintai dia. Maka di malam yang sangat mulia ini, di malam 12 Rabiul Awal ini, tadi siang, maka mari kita renungi, mari kita ikuti, mari kita semangati diri kita untuk mengikuti akhlak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara kita mengingatkan Nabi Muhammad, memberikan momen kehidupan kita seperti Nabi Muhammad? Sebenarnya kebiasaan, kalau kita ingin menjadi umat yang terbaik di depan Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad telah mengatakan, adibu auladakum,
ajarkan kepada anak-anak kita 3 perkara sebelum yang lain. Sebelum mengajari sholat, sebelum mengajari Fatihah, sebelum mengajari zakat, sebelum mengajari rukun Islam, rukun iman, maka ajarkan 3 perkara dulu. Ini perintahnya Kanjeng Nabi. Yang pertama adalah bihubbin Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mencintai dulu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Maulana Al-Habib Mundir bin Fuad Al-Musawa, beliau sebelum menghafalkan surat yang lain di dalam Al-Quran, beliau menghafalkan dulu surat Muhammad. Kenapa? Cintanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikisahkan ketika beliau di Tarim, pondoknya Habib Mundir ini dekat sama pondok saya di Yaman. Beliau itu setiap malam mimpi ketemu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mimpi ketemu Nabi Muhammad. Kenapa? Cintanya yang luar biasa kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ajarkan kepada anak kita cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Man ro'ani fil manam, di dalam kitab Ta'tirul Anam fi Ta'biril Manam dikatakan, barang siapa orang yang pernah mimpi melihat Nabi Muhammad, maka dia tidak akan mati kecuali la yadkhulan nar, dia tidak akan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Yang kedua, cintailah anak turun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Man ro'ani, man ahabbani. Barang siapa di dalam kitab Bojazul Kalam, barang siapa orang yang mencintaiku Muhammad tapi tidak mencintai anak turunku, tidak mencintai sahabatku, maka dia tidak mencintaiku. Artinya apa? Kita wajib mencintai Ahlul Bait Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Muhammad bin Ali bin Muhammad Ba'atiyah, ulama besar, kibarul ulama, waliullah, kama katanya Habib Alwi Al-Habsyi, beliau mengatakan, menukil sebuah hadis, asyaddukum ala sirat asyaddukum hubban li ahli bait. Kalau kita ingin tahu seberapa berat kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim, maka tergantung seberapa berat kita mencintai anak turun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting sekali kita ikuti apa yang menjadi akhlak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad itu sebagaimana Nabi Ibrahim, beliau tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Beliau selalu memikirkan umat dan umat. Jadi kalau kita ingin memiliki hidup yang produktif, maka yang produktif itu adalah bagaimana kita memastikan anak turun kita menjadi orang yang mulia dunia akhirat. Dikatakan oleh para ulama, dikatakan ba'dus sholihin, bahwa orang itu tidak disebut sukses kalau dia tidak menciptakan dan tidak menurunkan anak turun yang sukses. Sebagaimana Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsir Razi mengatakan, engkau dianggap sukses kalau engkau bisa menurunkan penerus yang sukses. LDK, lembaga dakwah kampus, majelis, itu dianggap sukses kalau besok penerusnya itu bisa menjadi orang yang sama atau lebih daripada sekarang. Itu namanya sukses. Nabi Ibrahim alaihissalam yang kemudian akhlaknya diikuti oleh Nabi Muhammad, beliau setiap hari berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Tafsir Zadul Masir menjelaskan, ayat ini itu menjadi bukti dan menjadi contoh bahwa kalau kita ingin menjadi orang yang mulia dan mulia selama hidup kita, maka selalulah memikirkan anak turun kita. Ya Allah, jadikanlah ya Allah, jadikanlah kota Mekah ini, kota Madinah ini yang tandus, yang tidak ada air, yang tidak ada apa-apa, kemudian menjadi tanah yang mulia. Kenapa? Tanah yang banyak buah minas samarot, banyak buah-buahannya. Kemudian banyak rizkinya. Tahwi ilaihim. Orang-orang berebut untuk datang ke kota Mekah. Makanya sekarang Mekah luar biasa. Kenapa? Doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sama dengan Nabi Muhammad. Kenapa kok anak turun Nabi Muhammad mulia? Kenapa umat Nabi Muhammad mulia? Karena Nabi Muhammad memikirkan umatnya. Seperti itu. Maka warzuquhum minas samarati la'allahum yashkurun. Maka saat itu Nabi Ibrahim setiap hari berdoa, ya Allah, jadikan kota Mekah Madinah ini subur walaupun tandus. Jadikan kota Mekah Madinah ini menjadi kota yang subur walaupun tidak ada air di sini. Gara-gara doanya Nabi Ibrahim,
kemudian kota Mekah, Madinah, dan Timur Tengah. Walaupun tandus tapi banyak buah-buahan. Mata uang di sana tinggi-tinggi. Tinggi. Bahkan ada yang lebih tinggi dari dolar, misalnya Oman, Bahrain. Saya kemarin dulu pernah berkunjung ke negara Oman, mata uangnya itu satu rial Oman itu sama dengan Rp33.000 saat itu. Ini sangat besar sekali. Belum Bahrain sama dengan Rp45.000 kalau belum berubah segitu. Ini negara yang kaya-kaya Timur Tengah, termasuk Mekah, apalagi Yaman. Yaman itu negara yang kaya sekali di saat itu. Maka kenapa bisa seperti itu? Karena beliau Nabi Muhammad atau Nabi Ibrahim memikirkan umatnya. Kalau kita pengen menjadi orang yang mengikuti akhlak Nabi Muhammad, jangan mikir awaknya dulu. Jangan mikir awake dhewe dulu. Mikirkan anak turun kita. Setiap kita melakukan sedekah, ya Allah, saya bersedekah pahalanya untuk anak kita. Ya Allah, saya ingin melakukan infak pahalanya untuk anak turun kita, untuk murid-murid kita, untuk jamaah kita, untuk para majelis-majelis kita, untuk orang-orang yang cinta kepada kita. Kita kirim doanya kepada mereka. Nanti kita nggak punya pahala itu, Pak. Nggak punya pahala itu, Ustaz. Bagaimana? Di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin telah dikatakan, ketika kita bersedekah pahala kepada orang lain, bersedekah untuk orang tua kita, untuk orang alim, untuk orang soleh, untuk tetangga kita, maka akan dilipat gandakan pahala itu untuk kita 100.000 kali sampai 900.000 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin karya Syekh Abdul Rahman Ta'alawi seperti itu. Maka kalau kita ingin hidup yang produktif, maka selalu pikirkan anak turun kita. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu. Wahai Nabi Ibrahim, aku itu di dalam sesuatu itu, aku itu telah memutuskan, wahai Nabi Ibrahim, tak pilih engkau menjadi pemimpin. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Qala wa min dzurriyyati. Kalau aku jadi pemimpin, jadi orang mulia, bagaimana anak turunku? Jadi Nabi Ibrahim bukan suwun, ya Allah, makasih ya Allah. Enggak. Tapi bagaimana dengan anak turunku? Sebelum beliau bersyukur, bagaimana dengan anak turunku? Jadi enggak mikir awake dhewe sendiri. Ketika kita mendapatkan nikmat, bagaimana dengan jamaahku? Bagaimana dengan pengikutku? Bagaimana dengan staf-stafku? Bagaimana dengan anggotaku? Bagaimana dengan murid-murid? Ini yang harus dilakukan. Itulah yang kemudian menjadi akhlak Nabi Muhammad SAW. Yaitu memikirkan anak turun, memikirkan umat, bahkan ketika meninggal dunia, hampir meninggal dunia, yang keluar dari mulut beliau, dari mulut indah beliau adalah ummati, bagaimana dengan umatku, bagaimana dengan umatku. Makanya hidupnya produktif, hidupnya mulia. Seperti itu. Tadi kesehatannya seperti itu, keproduktifan Kanjeng Nabi Muhammad seperti itu. Kalau kita ingin mencintai Nabi Muhammad, maka kita mengikuti daripada akhlak Nabi Muhammad SAW. Para dzurriyyah Nabi itu juga memiliki kemuliaan dan akhlak yang mulia. Sebagaimana dikatakan misalnya Imam Ali Zainal Abidin, pernah kami sampaikan di pertemuan yang dulu. Imam Ali Zainal Abidin ini adalah buyutnya Rasulullah. Jadi putranya Sayyidina Husain. Beliau saat itu dikasih anak laki-laki setelah lama ingin punya anak laki-laki dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah punya anak laki-laki, ternyata Imam Ali Zainal Abidin di hari ke-7 ketika mau melakukan akikah, beliau anaknya dibawa pembantunya ke dapur, kemudian pembantunya ngantuk begitu, kemudian bayinya Imam Ali Zainal Abidin kecemplung ke dalam masakan. Mati kemudian terbakar gosong saat itu juga. Kalau kira-kira diapakan pembantunya? Kita lempar sekalian ya kira-kira. Kita lempar sekalian ke dalam. Kalau Imam Ali Zainal Abidin tidak. Beliau adalah orang yang dianggap mengikuti persis akhlaknya Nabi Muhammad. Beliau tidak sama sekali dendam, tidak sama sekali benci dengan pembantunya, malah beliau husnudzon. Maka kalau pengen hidup produktif, hidup mulia sampai anak turun, maka selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya Allah, gara-gara pembantu ini anakku mati, pasti diberi husnul khatimah. Gara-gara pembantu ini anakku mati, pasti mendapatkan surga dan mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini loh akhlaknya. Bisa nggak seperti itu, Junan? Dilempar kayu, dilempar batu, anaknya dicemplungkan ke dalam got. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah.
Kenapa? Karena selalu husnudon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak punya dendam sama sekali. Kemudian dikatakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu tutur beliau yang mulia adalah dikatakan di dalam kitab, yaitu Al-Habib Muhammad bin Abdul Al-Haddad. Beliau ulama yang sangat produktif sekali, selain mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya, juga mengajarkan kesehatan kepada murid-muridnya. Beliau juga mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya, juga mengajarkan kesehatan luar biasa kepada murid-muridnya. Juga mengajarkan bagaimana kita tidak boleh dendam dengan siapapun di antara umat Nabi Muhammad SAW. Dikisahkan, ketika Al-Habib Muhammad bin Abdul Al-Haddad itu beliau sedang ngisi pengajian di majelis besar. Ngisi pengajian, Pak. Tiba-tiba ada orang datang di depan Habib Muhammad bin Abdul Al-Haddad, cucunya Rasulullah. Dia mengatakan, ketahuilah wahai umat, sesungguhnya beliau penceramah ini adalah ahli maksiat. Sebenarnya beliau adalah orang yang, pokoknya dinyak itu. Pokoknya nyanyi, menghina, mencaci, memaki, merendahkan, dan memfitnah beliau. Apa yang dilakukan oleh cucunya Rasulullah? Beliau diam saja. Dan husnudon. Nah, ini pasti Allah pengen mengingatkan kepadaku bahwa aku itu punya kekurangan yang hendaknya senantiasa untuk ditutupi. Nah, saking menikmati cacian orang tadi, kemudian Habib Muhammad pulang. Ketika pulang, fabaka bukaan syadidan. Kemudian Habib Muhammad menangis dengan tangisan yang sangat keras sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditanya, wahai Habib Muhammad, kenapa kamu menangis, wahai Habib Muhammad? Aku itu tadi dicaci, dimaki, direndahkan, difitnah oleh orang. Loh, kamu tidak terima, Habib Muhammad? Aku senang sekali. Loh, kenapa kok menangis malah? Ya, tadi ketika aku dicaci, dimaki, difitnah, direndahkan, aku lupa nggak langsung ngasih maaf. Aku lupa nggak langsung ngasih maaf karena nikmat. Kemudian aku ke sini dan aku baru teringat masuk pintu rumah ngasih maaf. Gara-gara itulah aku khawatir orang tadi mati. Matinya su'ul khatimah. Karena ketika dia orang tadi mati, belum tak kasih maaf, berarti apa? Dia punya dosa, dosanya menjadikan sebab dia su'ul khatimah. Maka itulah dosa terbesar dalam hidupku. Kenapa dosa terbesar? Enggak, aku terlambat ngasih maaf kepada orang lain, menurutku adalah dosa terbesar. Karena Kanjeng Nabi telah mengatakan, la yu'minu ahadukum. Tidak disebut orang beriman kepada Allah dan Rasulullah ketika dia tidak mencintai orang lain sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Kira-kira panjenengan mau masuk neraka? Tidak. Kalau tidak mau ya berarti kita tidak ingin orang lain masuk nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu bagaimana? Ada orang salah kepada kita, kita segera ngasih maaf. Ya Allah, sebelum dia minta maaf sudah tak kasih maaf ya Allah. Ini adalah akhlak daripada dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari didikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti itu. Kemudian yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada anak turunnya, kepada keluarganya adalah apa? Bersifat jujur dan bersifat senantiasa menjaga kemuliaan orang lain daripada seperti menjaga kemuliaan dirinya sendiri. Ada suatu ketika ada gubernur dari Mesir datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahu dari mana begitu? Kemudian gubernur tadi bilang, Kanjeng Nabi, ini ada anaknya gubernur Kanjeng Nabi, dia itu mencuri. Ini kalau dipotong tangan iman-iman Kanjeng Nabi, yang ada keringanan. Kanjeng Nabi mengatakan, lau sarakot Fatimah binti lakotok tuyada. Enggak peduli. Apalagi cuma anaknya gubernur. Andai kan yang mencuri itu anak turunku, yaitu Siti Fatimah, maka aku potong tangannya karena dia telah melakukan pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada alasan. Kalau kita pengen menjadi orang yang mulia, maka ikutilah akhlak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak dalam urusan kesehatan. Kanjeng Nabi selalu wangi. Kanjeng Nabi selalu menjaga diri dari makanan-makanan yang tidak dicintai oleh Allah. Maka di dalam Al-Quran itu, kulu min thayyibati ma, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Halalan thayyibah. Al-Quran itu mengajarkan kepada kita makan yang halal tapi juga thayyib. Kalau terpaksa nggak ada halal, ya sudah, yang penting thayyib. Maka kemarin saya bahsul masail, saya mewakili Jawa Tengah.
Basul Masail untuk bersama PBNU itu. Saya mewakili Jawa Tengah karena kami ketua lembaga Basul Masail. Bagaimana hukumnya vaksin corona? Bagaimana hukumnya vaksin corona? Vaksin corona itu andaikan ada dari bahan yang halal, maka wajib menggunakan bahan yang halal. Andaikan tidak ada bahan yang halal, maka boleh menggunakan bahan yang haram, najis, tapi secukupnya saja. Karena di dalam kitab I'anatul Thalibin dikatakan berobat menggunakan najasah, perkara najis hukumnya boleh dengan 4 syarat. 1, secukupnya. 2, menurut resep dokter. Yang ketiga adalah memang sudah teruji, ada tajribinya. Yang keempat adalah secukupnya saja. Ini kemarin seperti itu. Jadi itulah kemudian yang diikuti oleh Nabi Muhammad SAW, senantiasa menjaga makan dari makanan yang halal tapi juga thayyib. Karena tidak semua halal itu thayyib. Contohnya apa? Kita makan teh yang manis padahal kita punya penyakit gula, diabetes. Maka itu halal tapi tidak thayyib. Jenengan punya penyakit stroke, kemudian makan sate, makan tengkleng. Waduh. Ini halal tapi tidak thayyib. Itu tidak pernah dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Memang secara detail Kanjeng Nabi tidak menjelaskan, tidak dijelaskan di dalam hadis-hadis sahih tentang bagaimana Kanjeng Nabi makan. Cuman di dalam Al-Qur'an dikatakan halalan thayyibah. Sedangkan Kanjeng Nabi itu Kanjeng Nabi itu di dalam kitab Syarah Zarqani memiliki 2000 nama. Di dalam kitab Nailul Masarat memiliki 201 nama. Salah satu namanya Rasulullah adalah Jawami'ul Kalim. Jadi Kanjeng Nabi itu punya nama Ahmad, Muhammad, Mahmud, Khalilur Rahman, Dalilur Rahman. Salah satu namanya adalah yaitu Jawami'ul Kalim. Apa? Tidak ada gerakan Nabi Muhammad kecuali itu adalah perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sangat keji kalau ada orang mengatakan Nabi Muhammad itu adalah pecinta seks. Naudzubillah min dzalik. Suka perempuan, naudzubillah min dzalik. Kanjeng Nabi itu tidak menikah kecuali perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau diperintahkan dari Allah berarti apa? Ya itulah yang menjadi konsep kesehatannya. Kanjeng Nabi itu kuat. Nah, Kanjeng Nabi memerintahkan kepada kita kalau menikah maksimal 4 saja. 4 saja, tidak boleh lebih. Kenapa? Karena manusia itu secara kesehatan maksimal 4 itu sudah loyo, kira-kira begitu. Ini aturan Nabi Muhammad SAW. Maka kita berusaha menjaga diri dari kesehatan di masa pandemi ini, jaga kesehatan. Kanjeng Nabi mengatakan bahwasanya ikutilah para al ulama warasatul anbiya. Ulama di sini itu di dalam kitab tafsir Bahrul Muhit dikatakan man yashtahil, orang yang sempat menyibukkan diri untuk belajar ilmu agama, walam yatarattab ila martabati sihhatil ijtihad. Tapi dia tidak mampu melakukan ijtihad. Nah, ulama itu ya pokoknya orang alim, MUI, ya, NU, Muhammadiyah itu kalau yang alim maka namanya ulama. Maka di masa sekarang kalau kita ingin mengikuti apa yang menjadi anjuran Kanjeng Nabi, ikuti protokoler pemerintah. Wajib. Bagaimana hukumnya mengikuti protokoler pemerintah? Kanjeng Nabi Muhammad SAW telah mengatakan wa ulil amri minkum. Kita wajib mengikuti ulil amri minkum di dalam Al-Qur'an. Kemudian dijabarkan lagi di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin bahwa kita wajib mengikuti dan taat kepada pemerintah, yang mana pemerintah itu dalam perkara mubah, sunnah, apalagi perkara yang wajib mengikuti. Karena menjaga kesehatan itu adalah wajib, maka kita wajib mengikuti daripada anjuran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sumu tasihu. Kalau kita berpuasa maka kita akan sehat. Maka monggo pakai masker. Masker ini tidak menghalangi sahnya sholat. Di dalam kitab Syarah Sahih Muslim menjelaskan daripada hadis tahoti nutup wajah itu, maksud daripada menutup wajah itu kalau kita sholat kok gini ya, sedangkan tidak ada penyakit, maka hukumnya makruh tanzih, bukan makruh tahrim. Apa itu makruh tanzih? Makruh tanzih itu ya wis pahalanya hilang. Makruh tanzih. Karena mboten enten sebab nggih. Tapi kalau ada sebab liwujudi doror, karena ada sebab maka pakai masker hukumnya tidak makruh. Paham nggih? Hukumnya tidak
makruh. Bahkan wajib kalau memang itu perintah dari pemerintah. Andaikan di tempat teman-teman masih dalam keadaan masa zona merah atau zona abu-abu atau zona hitam, ya kira-kira begitu kan. Di Solo itu zonanya hitam katanya dulu, pernah hitam katanya. Kemudian yang kedua, sholat menggunakan sadil furjah. Itu juga mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi menjaga kesehatan. Kalau kita nanti dempet-dempet, misalnya di tempat teman-teman masih dalam keadaan zona hitam atau zona merah, ya sudah, sholatnya sadil furjah. Apa? Merenggang-renggangkan sholat. Apakah merenggang-renggangkan sholat itu termasuk taksir? Tidak. Imam Nawawi telah menjelaskan di dalam kitabnya Nihayatul Zain bahwa sadil furjah itu merenggang-renggangkan, tidak layan akid bit taksir, tidak dianggap sebagai meremehkan syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Yang ketiga, misalnya pakai hand sanitizer. Apakah pakai hand sanitizer itu diperbolehkan? Boleh. Kanjeng Nabi Muhammad SAW kemudian di dalam salah satu mujtahid Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab I'anatul Thalibin dikatakan wa yu'fa biqadril hajah. Boleh kita pakai sesuatu yang beralkohol kalau sesuai dengan hajat yang kita butuhkan. Nyemprot-nyemprot betul napa-napa. Asalkan secukupnya. Misalnya Pak Dokter, Pak Tama mengatakan nyemprotnya 3 kali saja. 3 kali saja, jangan 4 kali. Yang 4 kali membuat sholat kita tidak sah. Secukupnya saja. Termasuk misalnya tidak Jumatan 3 kali. Apakah itu termasuk taksir? Tidak. Memang hadisnya sahih dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi hadis tersebut tidak boleh kita makan mentah-mentah. Haram. Hukumnya orang baca Quran, orang baca hadis, kemudian diterjemahkan sendiri. Kalau dia bukan mufassir, kalau dia bukan mujtahid atau bukan muhaddis. Apa syaratnya? Di pertemuan yang lain. Cuman kita bukan mufassir. Maka kalau kita membaca hadis, membaca ayat Quran, pakai tafsir. Ternyata di dalam penjelasan para ulama, misalnya di dalam kitab Bughdil Muhtaj atau di dalam kitab Nihayatul Muhtaj, mujtahid mazhab Imam Asy-Syafi'i mengatakan itu jika tidak ada doror. Kalau ada doror, misalnya ada huru-hara, ada bencana, maka tidak sholat Jumatan 3 kali karena ada suatu sebab, tidak menjadikan sebab dia diwajibkan mengulangi syahadat. Seperti itu. Itulah kemudian anjuran dan semangat Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hendaknya setiap habis sholat, ini yang terakhir, setiap habis sholat kita berdoa untuk minta diberi kesehatan untuk diri guru-guru kita, untuk orang tua kita, untuk keluarga kita, dan untuk diri kita sendiri. Nih, guru-guru kita harus kita utamakan. Kalau minta kepada Allah, utamakan guru-guru kita dulu. Guru-guru kita dulu, dosen-dosen kita dulu. Baru kemudian orang tua kita, baru kemudian tetangga kita, baru muslimin-muslimat, baru diri kita. Ini. Nah, ini penting sekali. Misalnya membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawa, iha wa afiatul abdan wa syifa, iha wa nuri absar wa diya, iha. Kanjeng apa itu kok? Itu apa sholawat itu dibuat Kanjeng Nabi? Apakah dibuat Kanjeng Nabi? Sholawat ini, andai kan tidak dibuat Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka para sahabat pun telah mencontohkan di zaman Kanjeng Nabi, andai kan ada orang membaca sholawat tertentu, asalkan isinya memuji Rasulullah, asalkan isinya tidak menuhankan Rasulullah, asalkan isinya adalah baik untuk minta kepada Allah, maka nggak apa-apa. Di dalam kitab Jala'ul Afham bi sholati wassalam ala khairil anam, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah telah menjelaskan bahwa ada beberapa sahabat yang membuat sholawat sendiri dan di ACC Rasulullah. Contohnya siapa? Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan, Allahumma taqabbal, Allahumma ja'al sholawatika wa rahmatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabi. Dan seterusnya panjang. Apakah Nabi mengatakan, Abdullah bin Mas'ud itu bid'ah? Tidak. Nabi mengatakan ashabi kan nujum famanih tataitum ihtaitum. Ikutilah Abdullah bin Mas'ud, ikutilah para sahabat, maka dia akan menjadi orang yang mulia dunia akhirat. Ya, petunjuk dari Allah. Abdullah bin Abbas yang didoakan cerdas oleh Rasulullah, beliau mengarang sholawat Allahumma taqabbal syafa'ata Muhammadin al-kubra warfa' darajatahul ulya, dan terus.
wa akrim nuzulahu, dan seterusnya. Panjang ya. Beliau mengatakan, apakah Sayyidina Abbas itu neraka? Tidak. Sayyidina Abbas termasuk sahabat yang dimuliakan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka membaca sholawat terserah. Yang penting bagus, sholawat tiba boleh, berjanji boleh, dan lain sebagainya. Karena di zaman Rasulullah telah dicontohkan para sahabat yang membuat sholawat tidak disesatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka monggo kita istiqomahkan membaca sholawat tibil qulub agar kita menjadi orang yang sehat, sehat zahir, sehat batin, sehat seperti Nabi Muhammad SAW. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakallah kepada Ustadz Musta'in Nasuha yang telah menyampaikan tausiahnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita bisa mengamalkan agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi nantinya, insya Allah. Kini kita masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa di unmute audionya atau bisa tuliskan pertanyaan di kolom komentar. Silahkan. Izin bertanya, Ustadz. Ini kedengaran nggak? Kedengaran, Mas. Ya. Yang saya tanyakan itu kan ada isu baru ya soal kartun Nabi yang di Perancis. Ada seorang pelajar yang bernama Abdullah Ajaronov. Dia yang membunuh pelaku dari seorang guru di Prancis yang menampilkan kartun Nabi. Apakah dengan sikap seorang muslim dari Abdullah Ajaronov itu dibenarkan dalam hukum Islam karena seorang guru Prancis itu menghina Nabi? Terima kasih. Terima kasih pertanyaan dari Ustadz Hendi, dan ini juga ada pertanyaan dari salah satu jamaah yang datang di sini. Saya jawab sekalian, ada dua. Yang pertama, bagaimana hukumnya kita membunuh orang yang menghina Rasulullah? Yang kedua, apa hukumnya, apa hasil daripada hand sanitizer? Kira-kira begitu. Yang pertama, kita wajib untuk membela Nabi Muhammad SAW. Memuliakan kanjeng Nabi itu hukumnya wajib. Menghina Rasulullah, maka di dalam tekstual hadis atau tekstual Qur'annya memang dihukumi haram dan halal darahnya. Karena dia telah menghina Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Akan tetapi begini. Terkait masalah, saya ingin membahas dulu tentang karikatur Nabi dulu. Ini biar enak, biar fair. Agak sumo ya. Apakah boleh kita menggambar kanjeng Nabi? Ingatan, paham ya? Apakah boleh kita mengilustrasikan kanjeng Nabi? Empat mazhab sepakat hukumnya haram. Jadi kita mengkarikaturkan kanjeng Nabi hukumnya haram. Kenapa haram? Karena tidak mungkin ada orang yang mampu menggambar kesempurnaan diri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah alisnya, hidupnya, hidungnya bersih, dan tidak akan mungkin ada orang yang mampu menandingi atau menyamai kanjeng Nabi. Padahal kanjeng Nabi mengatakan, orang yang mengada-ngada tentang aku kok tidak sama, maka neraka tempatnya. Maka empat mazhab sepakat haram hukumnya. Entah karikatur atau diibaratkan seganteng apapun orang, seganteng apapun aja haram, apalagi karikatur. Empat mazhab sepakat hukumnya haram. Sekarang bagaimana kalau ada orang yang menghina Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka setiap negara itu memiliki aturan-aturan sendiri di dalam aturan negaranya. Ada aturan-aturan, misalnya ada orang yang dianggap menghina Rasulullah, maka kalau berbicara hukum Islam tidak salah. Cuman karena negara itu punya aturan, ya kalau bisa kita mengikuti aturan negara. Ini ada orang
mencaci Rasulullah, menghina Rasulullah, merendahkan Rasulullah, laporkan ke polisi. Polisi kemudian disidangkan, kita sampaikan hukumannya mati di dalam syariat Islam, hadirkan pakar dan ahli, hadirkan hadis-hadis Rasulullah tentang hukuman mati bagi penghina Rasulullah, maka pemerintah menghukum mati. Itulah cara yang terbaik menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah juga mengajarkan kepada kita tentang yaitu pentingnya kita mentaati aturan negara. Itu yang paling bagus. Jadi saya ingin mengatakan yang paling bagus apa? Kalau teman-teman melihat ada orang mencaci Nabi Muhammad, menghina Nabi Muhammad, maka laporkan ke pihak yang berwajib, berargumentasi di depan hakim, hukumannya mati, seperti itu. Paham ya? Itu. Kalau perlu, nanti kalau ada ada KUHP, kok tidak ada aturan yang mengatur masalah penghinaan terhadap negara. Kan kita sudah punya Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 65 tentang penodaan agama. Kalau tidak tegas, maka kita bisa gugat ke Mahkamah Konstitusi. Kita minta kepada pemerintah judicial review, Pak, dalam agama Islam dan agama manapun saya kira menghina simbol agama Nabi Muhammad, Allah, hukumannya mati. Biar direvisi seperti itu. Ini cara yang terbaik menurut saya agar kita kemudian benar juga kita tidak mendapatkan hukuman dari pemerintah. Seperti itu. Karena banyak hal dalam urusan agama itu tidak bisa kita kemudian putuskan sendiri, harus menggunakan pemerintah. Contoh, orang zina. Apakah ketika ada orang ketahuan zina, boleh dihukum sendiri? Nggak boleh. Di dalam madhab Imam Asy-Syafi'i dan madhab-madhab yang lain saya kira sama, dikatakan kalau ada orang zina, ketahuan 4 orang itu melihat matanya, oh zina ini, ya zina. Maka tidak boleh langsung kemudian mungkin didelok gitu. Kalau sampai delok ya berarti pengen juga itu. Naudzubillah ya. Maka harusnya apa? Harusnya dia melaporkan ke pengadilan, pengadilan memutus ya orang ini melakukan zina, baru hukuman Islam kemudian memperbolehkan untuk membunuhnya. Kalau orang yang berzina tersebut tidak diputus untuk dihukum zina oleh hakim, maka tidak bisa seperti itu. Negara kita mengatur itu. Makanya teman-teman mahasiswa, teman-teman di sini hendaknya mengawal aturan KUHP agar peraturan-peraturan tersebut itu tidak bertentangan dengan syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Jadi menurut saya bagusnya kalau nanti adik-adik pengen membela Rasulullah ya dengan cara-cara yang dibenarkan negara, walaupun nanti hukuman di akhirnya sama, yaitu menghina pemerintah, hukumannya mati. Menghina Nabi, hukumannya mati, seperti itu. Kalau main hakim sendiri ya secara syariat Islam ya benar, cuman nanti kita mendapatkan hukuman dari pemerintah. Itu menurut saya saya juga seorang dosen hukumnya. Kemudian bagaimana vaksin tersebut? Vaksin corona belum diputuskan sampai hari ini. Kenapa? Karena hari ini, minggu-minggu ini pemerintah sedang mengirim perwakilannya ke Cina, begitu Pak Yai Leker. Mengirim pasukan apa sini? Perwakilannya ke Cina untuk meneliti vaksin corona. Kalau sudah dibawa ke Indonesia, telah diuji, baru kemudian nanti diputuskan vaksin tersebut boleh atau tidak, seperti itu. Ini 2 pertanyaan saya jawab. Kira-kira begitu ya Ustadz. Ada pertanyaan yang lain? Dari sini, Om. Ustadz, itu ada yang bertanya di chat, Ustadz. Ya, sebentar akan saya jawab.
akan saya jawab beberapa pertanyaan yang masuk. Ini ada 4 pertanyaan langsung ya, 3 dari internet, dari Zoom, yang 2 dari offline ini. Ada beberapa jamaah yang datang di sini karena pengen mengikuti secara offline ya. Yang pertama, bagaimana pandangan Ustadz tentang seseorang yang bermimpi bertemu Rasulullah, lalu orang yang bermimpi itu baiknya merahasiakan mimpi itu atau tidak, mengapa jika keinginan untuk menceritakan dengan orang di sekelilingnya? Kholas, kalau kita mimpi melihat Nabi Muhammad SAW, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita diberi nikmat yang paling nikmat di dunia, yaitu melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang lebih nikmat melebihi nikmat yang melihat wajah kanjeng Nabi Muhammad. Ini yang pertama. Apakah diperbolehkan bercerita? Misalnya Pak Ustadz Teguh, Ustadz Asmi, Ustadz Hendi, Ustadz Yusuf mimpi ketemu Rasulullah. Apakah boleh diceritakan kepada orang lain? Boleh, jika memang orang yang diceritakan itu adalah diyakini tidak akan menimbulkan fitnah. Kalau misalnya kita ceritani, Allah mau sok kamu mimpi ketemu Rasulullah. Kemudian dia menceritakan orang lain, ini loh orang sombong ini, orang berbohong ini ketemu Rasulullah. Maka tidak boleh. Dan berbohong atas Nabi Muhammad, padahal tidak pernah mimpi ketemu Nabi Muhammad, kemudian dia bercerita, saya tadi malam mimpi ketemu Nabi Muhammad, tempatnya di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bercerita ke orang lain boleh kalau dia memang ahli. Dia ulama, dia ustadz, dia kiai yang kira-kira diyakini memang ahli di bidang itu. Kalau cerita tentang mimpi ketemu Rasulullah, kemudian kepada ustadz yang ustadznya nggak pernah mimpi ketemu Rasulullah, ya nanti takutnya malah terjadi fitnah. Ya kalau cari ustadz punya ustadz yang sering mimpi ketemu Rasulullah. Nanti di akhir akan saya beri satu doa tentang bagaimana caranya mimpi ketemu Rasulullah. Di akhir nanti insya Allah ya. Sekitar 15 menit lagi nanti akan saya share doanya. Kemudian yang berikutnya dari Bapak Munasir. Sama Kak membaca sholawat dengan mendengarkan radio. Ini nganu nih, pengen paket hemat ini. Syekh Ismail bin Zain di dalam kitab Fatawa Ismail bin Zain, beliau menulis bahwa annahul ladzi yasma'ul kalam biwasitatir radio wa ghairihi huwa kalamul mutakallim. Jadi kalau kita misalnya ikut majelis dzikir, ikut majelis ta'lim, ikut majelis sholawat tapi online, maka pahalanya seperti kita langsung datang di majelis tersebut. Menurut fatwa Syekh Ismail bin Zain, mufti di Mekah. Paham ya? Ya, fatwanya ini diikuti oleh banyak para ulama di seluruh dunia. Jadi kalau ada orang sholat, nah ini ibaratnya ini sholat, tapi dia mendengar imam lewat speaker, maka sholatnya seperti mendengar langsung dengan imam. Walaupun dengan wasitoh, dengan syarat tidak ada sadil furjah, tidak ada jeda. Imamnya Allahu Akbar, sana kemudian 5 menit lagi baru Allahu Akbar. Ini enggak sah. Ya, Allahu Akbar, gang 2 detik Allahu Akbar, enggak apa-apa. Seperti online seperti ini kan jaraknya kan tidak jauh, maka tidak jadi masalah. Maka termasuk ngaji lewat online, kemudian dapat sanad, apakah diperbolehkan? Boleh. Kemarin saya mengikuti daurah, ada 12 kitab, termasuk ada 13 kitab Al-Muwatta juga. Kemudian setelah khatam selama bulan Ramadan dapat sanad, yaitu diperbolehkan walaupun secara online. Menurut Syekh Ismail Haqi bin Zain. Begitu juga di dalam kitab Is'adur Rafiq karya Syekh Syekh Faisal diperbolehkan karena tulisan gambar itu menjadi wakil daripada kenyataan. Sama, kecuali kalau urusan cerai ya. Kalau urusan cerai berbeda. Orang cerai WA, tak ceraikan kamu. Lihat WA, apakah jatuh cerai? Sah jika setelah ditanya dia menjawab saya niat menceraikan. Kalau cerai enggak? Kalau cerai itu tulisan itu harus ada niat. Kalau dia nulis enggak ada niat maka tidak sah. Ini masalah perceraian. Seperti itu. Jadi kalau ada orang berzikir menggunakan online maka seperti zikir bersama-sama secara
langsung. Ngaji secara online seperti ini, hukumnya seperti datang di tempat tersebut. Malah kalau ngaji online seperti ini bagus. Imam Ghazali mengatakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa ma min buqatin yadkurullahu ta'ala as-shalah wa dzikr liftakharat. Tidaklah ada satu tempat di sana dipakai berzikir kepada Allah, ngaji ilmu, kecuali tempat tersebut akan berbangga dan membanggakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, saya bumi yang dipakai untuk belajar ilmu. Maka kalau semakin banyak tempatnya, ada yang di Jogja, ada yang di Sumatera, Kalimantan seperti ini, ada yang di Grobogan, maka dia akan mendapatkan kemuliaan dari berbagai tempat yang dia tempati. Jadi semua tempat yang ditempati untuk belajar itu dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Tapi kalau kita mendengarkan, memang ada ayat fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun. Memang ada ayat. Jadi kalau kita mendengarkan MP3, kita mendengarkan radio, ada ayat Quran yang kemudian ngaji, kita dengarkan dengan baik, dan memuliakan ayat tersebut, maka kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ini pertanyaan dari Purwodadi. Baik, kemudian Ustadz, apa? Tadi saya ada gangguan. Berikutnya saya bacakan pertanyaannya, boleh? Iya. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya Ustadz, akan tetapi kenyataannya jika seperti yang Ustadz bilang tadi, tidak mudah untuk menegakkan hukum atau merealisasikan hukum yang udah ada Ustadz. Atau ada hal yang bisa kita lakukan untuk masalah ini, setidaknya dengan cara yang lebih sederhana sebelum suatu gerakan besar di Indonesia. Bentar, ini sambil saya baca ya. Yang pertama perlu kita lakukan adalah diusahakan ketika memilih pemimpin, tentu pemimpin yang dia kenal dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena pemimpin ketika ini yang bisa kita lakukan ya. Kalau milih pemimpin yang kenal dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala, bukan pemimpin yang sama sekali tidak kenal syariatnya Allah. Milih presiden, milih gubernur, milih wali kota, milih sekjen PBB kalau misalnya, maka pilih yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa ulama menjadi pemimpin itu sangat bagus sekali. Ulama yang menguasai pemerintahan, bukan ulama yang sejak kecil ngajinya fikih terus tiba-tiba jadi presiden, bahaya. Ya ulama yang pernah duduk di pemerintahan. Maka ulama pemerintah yang paham tentang ilmu agama dan ulama yang paham tentang pemerintahan, maka kalau bisa kita pilih menjadi pemimpin. Maka kami pernah diperintahkan oleh dosen saya ketika saya kuliah di Yaman tentang kalimat ulil amri. Siapa si ulil amri itu? Di hampir semua tafsir, yang dimaksud dengan ulil amri itu adalah pemimpin yang ahli agama atau ahli agama. Jadi tidak ada yang mengatakan ulil amri itu pemimpin yang nggak paham agama. Kebetulan saja Indonesia itu presiden atau wakilnya adalah seorang ulama. Gubernurnya Jawa Tengah itu seorang ulama. Yogyakarta juga seorang yang alim. Pangeran Mangkubumi orang yang alim. Para Hamengkubuwono orang yang alim. Saya tahu banyak kisahnya tentang itu. Nah, karena ulama maka kita taati. Maka pertama yang harus kita lakukan caranya adalah pilih pemimpin yang paham tentang agama. Nah, yang kedua adalah untuk membuat orang-orang takut untuk menghina Kanjeng Nabi Muhammad SAW atau yang lain sebagainya, maka harus ada ikhtiar. Semua itu ikhtiar. Tidak bisa kalau langsung instan. Ikhtiar. Atau di aturannya kita gugat. Kalau memang dia di peraturan internasional atau di Mahkamah Internasional di Den Haag, kalau belum ada aturan, saya belum di sana ada ICCPR ya. International Conference on Political Rights. Itu adalah konvenen internasional yang mana di dalam bab 3 itu tidak boleh kita menghina hak asasi dari setiap negara.
Kalau Prancis telah meratifikasi undang-undang itu, harusnya di Prancis tidak boleh ada menghina agama lain. Kalau Prancis masih menghina agama lain, berarti melanggar ICCPR. Masalahnya sana sudah meratifikasi belum di dalam undang-undangnya? Ini jadi pertanyaan. Kemudian kalau belum, misalnya ya teman-teman umat Islam yang tinggal di Prancis ya berikhtiar, semua berikhtiar, karena dalam kita melakukan hukum itu ya semua perlu ya ikhtiar. Kalau belum ya kita ajukan untuk menggugat itu melalui perwakilan-perwakilan kita ya. Makanya milih DPR itu ya yang paham agama. Kemudian setelah yang pertama tadi pemimpinnya bagus, yang kedua aturannya bagus, yang ketiga culture-nya. Profesor Lauren Friedman mengatakan culture-nya harus bagus, budayanya harus bagus. Jadi misalnya kalau ada orang menghina Rasulullah, langsung kita kita boikot semuanya. Kita boikot dengan catatan boikot itu adalah tidak menimbulkan madorot. Kalau memboikot Prancis, ya, terus tetangga-tetangga kita jualannya produk Prancis semua bangkrut, sudah pandemi diboikot sisa bangkrut lah, ini susah ya. Memboikot itu boleh asalkan sudah mempertimbangkan bahwa dengan memboikot tidak akan menimbulkan madorot atau apalah duta besarnya Prancis dipulangkan seperti itu misalnya. Itu tentu perlu pertimbangan-pertimbangan dari presiden dan lain sebagainya, karena beliau yang berhak menerima atau menolak seperti itu. Jadi makanya presiden kita itu ya harus paham agama, wakil presidennya harus paham agama. Kalau bisa yang paham agama seperti itu. Itu omongannya ulama ya, omongannya ulama pasti seperti itu. Kemudian setelah culture-nya bagus, kita cinta pada Nabi Muhammad. Kemudian kita pastikan setiap WA kita ada Nabi Muhammad. Setiap rumah kita ada tulisan Muhammad. Setiap tas kita ada tulisan Muhammad. Setiap pojok kampus kita ada tulisan Muhammad, akan menumbuhkan rasa cinta sehingga tidak mudah orang membenci Nabi Muhammad SAW. Insya Allah dengan kita dibenci seperti ini, mungkin ya ini yang keempat, Allah itu akan menjadikan sebab kita semakin cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir tentang masalah Prancis tadi, mari kita tidak suudon dan mari kita tidak kemudian merendahkan si presidennya tadi dengan kita melaknat beliau, menghina beliau, mencaci beliau, jangan. Tetap kita kita ingatkan dengan cara yang keras atau dengan lembut, tapi hati kita paling kecil tetap ingin, ya Allah, semoga si penghina Rasulullah itu mati dalam keadaan husnul khotimah. Siapa tahu dengan beliau sekarang menghina, pada suatu ketika seperti kisahnya kafir Yahudi, nenek-nenek Yahudi yang menghina setiap hari Nabi Muhammad di perempatan jalan. Kemudian kita tetap ya mengingatkan tapi lembut, kira-kira begitulah. Akhirnya dia masuk Islam. Jadi yang kelima, dalam hati kita paling dalam, monggo teman-teman kita hadirkan husnudon dan senantiasa tidak ingin orang itu mati dalam keadaan su'ul khotimah. Walaupun telah menghina Nabi Muhammad SAW, tapi tetap hukum dunia, hukum internasional tetap harus ditegakkan. Itu yang bisa kami sampaikan 5 hal kira-kira begitu ya. Kemudian tadi ada pertanyaan juga dari jamaah di sini, kita ingin menjawab juga tentang sholawat tibil qulub ya. Tentang sholawat tibil qulub, sebelum menjawab pertanyaan yang terakhir dari Anda ya. Di sana ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil badan wa shifaa nuril basar wa diyaiha wa quwwatil arwah wa hidayah. Wa quwwatil arwah itu adalah ya Allah, mudahkanlah ya Allah, kuatkanlah arwah saya untuk senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak, katanya Habib Lutfi bin Yahya, guru kami, guru Thoriqoh, beliau banyak sekarang orang yang badannya kuat tapi lupa bahwa hatinya tidak kuat. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi jiwa dulu yang paling penting. Jadi sekarang banyak orang yang sehat badannya, olahraga, kalau pagi-pagi muter sepedanya itu namanya goes. Banyak yang goes, tapi hatinya nggak pernah digoes. Banyak orang yang kakinya digoeskan, hatinya nggak pernah digoes. Makanya setiap seminggu sekali kita go hati. Setiap seminggu sekali hati kita bersihkan seperti itu.
Habib Mutahhar ketika mengarang lagu tersebut tentu telah mempertimbangkan bahwa hati itu harus dibersihkan. Tazkiyatun nufus, hati kita juga harus disehatkan dari sifat-sifat su'udon, sifat-sifat hasud, sifat benci. Imam Ghazali mengatakan dalam Ihya Ulumuddin di dalam bab Adabul Muta'allim, tidak akan ilmu masuk ke dalam hati seseorang ketika di dalam hatinya ada kalbun. Apa itu pengertian kalbun? Kalbun itu anjing, bukan anjing secara hakiki. Anjing artinya adalah yaitu penyakit hasud, penyakit iri, penyakit dengki, penyakit benci kepada orang lain. Hati kita kok masih ada itu, ilmu nggak akan masuk ke dalam hati kita. Tetap kita pengen tegaknya hukum dengan Pak Marcon ya, Presiden Marcon ya, Presiden Prancis itulah ya. Macron, Presiden Prancis itu Macron, tapi hati kita tetap tidak boleh ikhlas dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Kita yakin dan kita husnudzon, insya Allah beliau pada suatu ketika masuk Islam dan matinya husnul khotimah. Ini kewajiban dalam hati kita. Harus ini hatinya orang-orang yang kemudian cinta kepada orang lain. Dan nanti kita jawab di belakang. Ada pertanyaan yang lain? Ya, baik, Ustadz, ada pertanyaan terakhir dari Mas Bintang. Mau nanya, bagaimana sikap jika ada orang yang menghina Nabi Muhammad SAW? Mohon penjelasan, Ustadz. Yang pertama adalah Bismillah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia memang pernah menghina Rasulullah, maka bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling penting. Bertobat kepada Allah. Dan kita harus yakin bahwa Allah itu adalah pasti mengampuni dosa-dosa kita. Ya, aman taba kama la dzambalah. Barang siapa yang bertobat, dia seperti tidak punya dosa. Ini yang paling penting. Jadi kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghadirkan sikap bahwa kita tidak ingin melakukan itu untuk kedua kali. Di dalam kitab Sulukul Asasiyah dikatakan, ciri-ciri orang yang bertobat itu apa? Tidak melakukan itu dua kali. Ini dua hal yang harus dilakukan ketika orang menghina Rasulullah. Yang ketiga, jangan diceritakan kepada orang lain. Seperti zina, saya tadi berzina Pak Yai, nggak usah. Karena zina itu masih mau ceritakan ke Pak Kiai ping 150.000, nggak bisa dihukum zina. Karena syaratnya orang dihukum zina ada dua. Satu, ada 4 mata yang melihat. 4 orang melihat secara langsung, nggak pakai CCTV loh ya. Mahkamah Konstitusi pakai CCTV secara syariat nggak bisa. Plus. Keputusan Lembaga Bahsul Masail NU tidak sah saksi zina dengan CCTV. Itu keputusan LBM. Nggak tahu kalau keputusan LBM mau direvisi ya. Saya kebetulan ketua Lembaga Bahsul Masail NU. Kemudian yang kedua adalah harus ada persetujuan hakim. Jadi sama menghina Rasulullah itu, kalau sudah menghina nggak usah cerita ke orang-orang, cukup diam, tobat, hadirkan sikap yang menunjukkan kita tobat dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti itu yang hendaknya kita lakukan kepada Rasulullah SAW. Kita yakin dan husnudzon. Di zaman Rasulullah banyak orang menghina, mencaci, menghina beliau, tapi Rasulullah memaafkan. Insya Allah ketika ada di antara kita menghina Rasulullah, pasti kita akan juga dimaafkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, saya mengajak kepada kita semuanya, jangan menjustis, jangan memutuskan secara ingkrah. Orang ini menghina Rasulullah, harus kita bunuh. Jangan. Kecuali kalau jelas ya. Jelas itu begini. Muhammad buta, Muhammad bisu, Muhammad ini. Itu menghina jelas. Tapi kalau masih remang-remang itu interpretasinya luar biasa ya. Penafsirannya banyak. Maka tidak boleh kita langsung menuduh penghina Rasulullah. Apa? Laporkan ke pemerintah, kemudian ajukan gugatan ke pengadilan, maka nanti di sanalah hakim yang akan memutuskan apakah orang ini menghina Rasulullah atau tidak. Ada orang misalnya dengan bahasa tertentu kayaknya menghina Rasulullah, kayaknya. Tapi menurut dia tidak, ya ajukan ke gugatan ke pengadilan. Ketika diajukan gugatan ke pengadilan, di sana nanti ada saksi ahli, profesor ahli bahasa yang dihadirkan, profesor ahli psikologi, mimiknya bagaimana nih, wajahnya. Kalau orang menghina itu wajahnya begini-begini, ya itu nanti akan ada ahli.
si penghina tadi, oh saya nggak menghina kok, saya itu bahkan bahasa saya seperti itu. Misalnya, ternyata orang yang di sini, oh nggak, menurut bahasa saya menghina, maka hakim yang memutuskan apakah dia menghina atau tidak. Kalau masih remang-remang, jangan mudah menuduh orang menghina Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman kalau jelas membuat karikatur Rasulullah tidak boleh, hukumnya haram. Itu dari kami. Semoga bermanfaat. Syukron ala hudurikum bahtimamikum bastimaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya, acara demi acara telah Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, acara demi acara telah kita lewati. Tibalah kita di acara puncak, yaitu doa penutup yang akan dipimpin oleh Akhina Bagas. Kepada Akhina Bagas dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya marilah kita mengucapkan istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhika wa azimi sultani. Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa sihatan fil badan wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa mahfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nari wa afwa indal hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Ari. Assalamualaikum Mas Ari. Waalaikumsalam Bapak Munasir. Ngaten Mas Ari, sebelum ditutup tadi Ustadz kan janji di akhir kegiatan akan katakanlah akan memberikan doa bisa ketemu Rasul. Coba diingatkan coba. Oh, nggih. Makasih. Kami Pak. Sebelumnya permisi, Assalamualaikum Bapak Ustadz. Ya gitu terus. Ahwan, kok sepertinya Bapak Ustadz sudah keluar ya? Oh gitu ya. Nanti Oh iya. Oke, baik sebelum acara kami tutup, alangkah baiknya kita adakan sesi foto bersama. Bagi yang bisa menyalakan kamera silahkan dinyalakan. Di sini ada 2 slide. Ya, untuk yang pertama 1, 2, 3. Slide yang kedua 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf jika ada salah-salah kata maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Jika ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada salahnya itu datangnya dari diri saya sendiri. Ambil pisau buka ketupat, sayur lodeh boleh campurkan. Kalau ada ilmu yang didapat, semoga bisa untuk diamalkan. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Syukran, wabarakatuh. jazakallahu khair. Mantap pantunnya.